Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan. Oh iya, sebelum masuk kepada materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Esi Kurniasih dari kelas 1A Ilmu Pemerintahan angkatan 2021. Di sini kita akan membahas apa nih? Jadi, hari ini topik yang akan kita bahas adalah objek forma dan objek materia suatu ilmu pemerintahan, serta bagaimana hubungannya dengan ilmu sosial yang lain. Dari topik yang akan kita bahas ini merupakan materi mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan dan dosen pengampunya yaitu Ibu Dewi Nur Azizah, SIP MA. Baik, tidak usah menunggu lama lagi, mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Halo semuanya, kita bakal bahas apa ya? Nah, jadi kita di sini akan membahas mengenai objek forma dan objek materia dalam suatu ilmu pemerintahan, serta apa ya hubungannya dengan ilmu sosial yang lain. Oke, baik, mari kita simak penjelasan berikut ini dengan seksama. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa ya yang dimaksud dengan objek forma. Nah, jadi objek forma ilmu pemerintahan ini merupakan realitas pemerintahan dalam arti sempit, yaitu merupakan fungsi dalam kekuasaan eksekutif. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan objek material? Jadi, objek material ilmu pemerintahan ini adalah realitas pemerintahan dalam arti yang seluas-luasnya, dalam totalitas dari fungsi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, sebelum kita masuk ke objek, materia, dan objek forma, kita harus tahu dulu ilmu pemerintahan itu apa sih? Jadi, ilmu pemerintahan ialah sebuah ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan ini berasal dari kata pemerintah. Banyak sekali pengertian yang digemukakan oleh para ahli tentang ilmu pemerintahan. Akan tetapi, dari pengertian ini, ada sebuah perbedaan dari objek forma dan materia. Objek formanya ini adalah ilmu pemerintahan, sedangkan objek materianya itu negara atau pemerintah. Lalu apa ya hubungannya dengan objek tersebut? Jadi, objek ini saling berkaitan karena pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan karismatik dapat menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari, diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun objek forma, bersifat universal, sistematik, serta spesifik. Nah, sekarang kita bisa mengetahui bahwa objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan atau subject matter. Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian atau focus of interest suatu disiplin ilmu dalam pengetahuan. Ya, untuk objek dalam ilmu pemerintahan ini merupakan sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Kenapa bisa begitu? Karena ini kita akan mengamati, meneliti, serta mempelajari yang akan dibahas dalam penjabarannya sendiri terdiri dari objek materia dan forma. Untuk objek material ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dijelaskan secara umum atau global tentang suatu permasalahan. Menurut Fragio, objek material dimaknai dengan suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan. Objek material juga berarti hal yang akan kita selidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Objek material ini mencakup apa saja sih, Kak? Nah, ini tuh mencakup baik yang konkret maupun yang abstrak, yang material maupun yang non-material. Bisa pula berupa hal-hal masalah, ide, konsep, dan sebagainya. Misalnya, objek material dari ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik yang merupakan objeknya itu sama, yaitu negara. Untuk objek formalnya ini merupakan pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi yang dimiliki objek materi dan menurut kemampuan seseorang. Objek formal diartikan juga sebagai sudut pandang yang ditunjukkan kepada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan tersebut.
Dari sudut pandang ini, di mana objek material ini dapat disorot, objek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan kebutuhan ilmu, tetapi pada saat yang sama membedakannya dari bidang-bidang lain. Suatu objek material dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga menghasilkan ilmu yang berbeda-beda. Misalnya dalam objek materialnya ini kan adalah negara. Kemudian negara ini dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga ada beberapa ilmu yang mempelajari negara, diantaranya ilmu negara, ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, dan ilmu hukum tata negara. Jadi secara jelas bisa kita ketahui bahwa yang membedakan suatu disiplin ilmu dengan ilmu lain adalah objek formalnya, meskipun di dalam hal tersebut memiliki objek material yang sama. Untuk perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan yang terdiri dari ilmu pemerintahan, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum tata negara, dan ilmu negara ini bisa kita lihat dari objek material dan objek formalnya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita bisa mengetahui bahwa persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan ini terletak pada objek materinya, yaitu negara. Ya, sedangkan dari perbedaan ini kita bisa mengetahui bahwa terletak pada objek formalnya. Mari kita amati, di sini ada 4 objek. Dalam objek formal ilmu politik ini adanya kekuasaan, kepentingan rakyat, dan grup penekan. Untuk objek formal dari ilmu administrasi negara ini adalah adanya pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Untuk objek formal dari ilmu hukum tata negara ini adalah adanya peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, objek formal dari ilmu negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Di sini ada contoh gambar untuk objek formal dan objek materialnya. Nah, kita bisa lihat ya bahwa ini negara memiliki cabang yaitu ilmu pemerintahan yang memiliki fokus kepada gejala pemerintahan. Ilmu administrasi negara ini memiliki fokus kepada pelayanan publik. Lalu ada ilmu hukum tata negara ini memiliki fokus kepada peraturan, dan di sini ada ilmu politik yang memiliki fokus kepada kekuasaan. Yang terakhir ini ada ilmu negara yang memiliki fokus kepada konstitusi. Nah, kita sudah mengetahui ya bahwa ilmu pemerintahan di dalam objek formal dan objek material ini saling berkaitan, dan hubungannya dengan ilmu sosial yang lain seperti ilmu politik, pemerintahan, administrasi negara ini saling melengkapi satu sama lain. Lalu untuk ilmu pemerintahan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu pemerintahan terapan sama dengan praktek-praktik penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. Jadi, ilmu pemerintahan merupakan multi aspek dan multidisiplin, tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan ilmu lain. Kajian ilmu pemerintahan secara epistemologi bekerjasama dengan ilmu lain dalam metodologinya. Secara aksiologi, ilmu pemerintahan mempunyai guna atau manfaat dalam mengurus kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud seperti dalam hal aturan, fasilitas, dan pelayanan. Hal ini sesuai dengan tujuan negara dalam hal partisipasi publik untuk pencapaian tujuan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan yang ilmiah karena memiliki metodologi atau filsafat ilmu yang memiliki manfaat, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Ilmu pemerintahan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mengembangkan ilmu pemerintahan. Oke, kita sudah mendengarkan materi mengenai objek formal dan objek material ilmu pemerintahan serta hubungannya dengan ilmu sosial lainnya. Dari penjelasan ini, semoga teman-teman bisa memahami dari isi materi tersebut dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya Esi Kurniasih, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.